warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikraman wa ta'ziman sedaya para guru ngaji, para kiai, para asatid, khusubi zikri seliran semulja Kiai Lora Ali Hamid dan sedaya para kiai-kiai selain, Hadratul Mukarram pemimpin kita Bapak Kepala Desa Wirawangso, Bapak Adi Purnomo. Takut kelero bolan. Kuna ingat Pak Purnomo. Insyaallah bener. Bapak Adi Purnomo. Yang kami banggakan, yang kami cintai dan kami banggakan, Sahibul Bait Pak Haryono AMD sekeluarga yang akan melaksanakan ibadah haji. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, yang menyebabkan beliau menjadi semakin baik, semakin tekun ibadahnya, semakin hati-hati, semakin istiqomah setelah haji, karena itu menjadi ciri khas haji mabrur. Haji yang diterima oleh Allah, ciri khas utamanya adalah setelah haji semakin baik, bukan malah semakin buruk. Ala inna min alamati qabulil hasanat al hasanatu ba'daha ala dawam wa inna alamata raddiha an tutsba'a bi qabihil af'al. Tanda diterimanya sebuah amal baik itu adalah al-hasanatu ba'dah, adalah kebaikan yang di setelahnya. Wa inna alamata raddiha an tutsba'a bi qabihil af'al. Tanda bahwa sebuah amal baik itu tidak diterima oleh Allah itu adalah ketika yang diikuti dengan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi ada ulama menyatakan azab terbesar bagi seseorang itu sebetulnya bukan penderitaan, tapi adalah dosa-dosa dan perbuatan buruk yang dia lakukan setelahnya. Aneka mun orang ngelakonin bareng juga terus diikuti kelaban bareng juga, maka itu adalah azab yang sesungguhnya dari Allah. Kita bi orang ngelakonin bareng juga, mare ngelakonin bareng juga, ngelakonin bareng bagus ben atau berarti nikah maghfirah, berarti nikah adalah pengampunan seporana pangeran. Jadi tanda kulo bi sampean mari ngelakonin bareng coba, tanda nih kayak seporana penten bi pangeran lastarin ngelakonin bareng coba nih bagus na penten ya. Mun lastarin ngelakonin bareng coba dadi reng bagus berarti sepora. Mun lastarin ngelakonin bareng coba pakun ngelakonin bareng coba berarti nikah tak sepora. Makanya disebut adab seungguran nikah ngelakonin bareng coba selastarin ngelakonin bareng coba. Seniki juga ngelakonin barang bagus. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adaku izzul muti khairun kasrul kisarul asi khairun min izzil muti. Orang ngelakonin dosa apa? Rasa kasta no orang ngelakonin dosa. Ini lebih bagus daripada rasa bangganya orang ngelakonin bareng bagus.
Jadi beda orang ngelakonin dosa tapi kasta orang ngelakonin dosa nih kan jauh lebih bagus daripada bangganya orang ngelakonin bareng saya. Beda orang ngelakonin ibadah tapi bangga dalam arti rasa mari ngelakonin ibadah apa lebih bagus dibanding orang lain. Misal ini tanda bahwa ibadah tak terima, mulai ibadah tak terima apa gunanya? Jadi senang sepon bentuk ibadahnya adalah suatu yang baik, tapi tidak diikuti dengan hal-hal baik, neka ini berarti ini tak terima. Kun bedana meloloh sebagus, tapi ongkuna ruhani tidak baik. Makanya ngireng tu aki mentermuka hajina Pak Haryono nikah, berarti haji mabrur dengan tanda-tanda. Mungkin mabrur bintan ini kan tergantung orang. Selestarin haji jangan bagus nabetan sedikit. Itu yang paling penting. Yang paling penting. Yang kedua, orang ibadah haji nikah bi orang ipahamin sebagai suatu segawat. Mun haji ini kan makan gawat sendiri. Lain bi renga bejeng, lain bi renga pasah, lain bi renga zakat. Mun orang ngelakonin ibadah haji ini kena gawat. Padahal kita ada ngelakonin ibadah haji bi sholat ini kita ada. Ngelakonin ibadah haji bi apa segi kita ada. Mi ibadah orang sebang tabang haji menolong yang bojeng tak jaga. Anika kan orang gendeng nih kenyaman seneng le, kan gendeng nyaman. Jarang napa sesobung taber nih ke sholat nih ke sobung taber nah. Sobung istilah orang mampu tak mampu mun haji nih walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Bada man istata'a ilaihi sabila mun mampu sedikit. Tapi mun sholat bi pasan ni kesobung istilah mampu tak mampu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Sopo wahai orang-orang beriman diwajibkan bagimu berpuasa jika mampu. Tak ada jadi jika mampu. Sopo sholat sedikit iya. Anjing Nabi ada busallu kama ra'aitumuni usolli sholat ben. Tak ada mampu tidak mampu sopo. Jadi mun pada orang kun bang nabang haji tapi sholat tak ijaga, pasan tak ijaga, tengkan tak ijaga, ini kenyaman orang tertipu. Polan di haji ini satu kewajiban sebagaimana kewajiban yang lain itu pun bagi orang yang mampu. Tak mampu pun tak wajib, tak usah terlalu samaksa. Anapa mak banyak orang yang bang nabang kipolan gawat nih haji ini kan gawat beda status sosial istilahnya jangan orang. Jadi orang haji ini beda status sosial. Deng kan lain kan deng pun lebih tipe haji sini kan deng gawat. Jadi pasti heboh. Ben boleh karena repot. Sengelaksanaan ibadah haji ini repot. Teka aponan di saya tak tentu deh pak kegilir nah mangken ini kesenau sepon lunas dia gula tanya resminya berapa tahun ada ente ibadah haji ini kah sebisa haji sebidak tahun mana daftar umur pak bolo taring nampu umur 100 tahun tapi mungkin dia bisa maju sini gitu tapi menurut resmi ini kan mungkin sebidak tahun orang haji agak ini kah jadi ampun mireng sebisa ngelaksanakan ibadah haji mireng daftar sebisa setak bisa ampun tak usah samaksa banyak ibadah nikah selangkung saya kuncurnya pada ibadah haji ini kebanyak sepaling penting sholat jaga
pasana jaga, mun bisa zakat jaga, kalimat syahadat jaga. Entar haji ini kan antara ibadah, benih antara begaya. Antara ibadah benih. Kau tuh pakai ngain nih, kau tuh kayak ngain. Orang yang antara haji ini ke benih antara ibadah, benih antara gaya, antara ibadah. Ibadah ini kenapa? Ghayatut tadallul. Ghayatut tadallul, sangat menghinakan diri. Ini kenyaman ibadah. Mungkin ibadah rasa bangga ini ke benih ibadah nyaman. Berarti nah tok makan tok nyaman nih kan benih ibadah. Tapi ibadah ini ke ghayatut tad, saya sebut ibadah, menyembah. Ini ke ghayatut tadallul, sangatnya menghinakan diri di hadapan Allah. Makanya orang yang haji ini kan engkau ihram. Kain ihram. Tahun le sampean engkau haji ngangkui celana jin ini tahun le. Ki ngangkui kain ihram pada pun tekapon presiden, tekapon konglomerat. Ki ngangkui kain guru pun. Tahun le ngangkui umroh. Arab orang ihram nih kata oleh ngangkui umroh. Sabun kan tak oleh. Tak oleh ngangkui umroh, tak oleh rong seborong. Kenapa? Gimana tak megaya maksudnya sini? Mana tak agaya? Saya ngangkui kain nggak guru. Sampean sok kia nggak napa? Ki pakun ngangkui kain saya berbedakin guru. Pakun ngangkui nggak guru. Ini wasoki wah ngangkui jubah saja bagus enten pada. Tekapun presiden pada. Nang Mekah nih kepada sobung presiden sobung napa orang nikah harus menghambakan diri, harus menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan harus menjaga ta'addubnya di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deki kiungkolana ero mana gawat pasti tawaf ada ente sepen orang dengar kiamat tak kira nemu. Tak kau album tembung orang bisa. Makanya pesan, pesan pangeran pertama nih, al-hajju ashhurum ma'lumat. Jadi semakin di dalam bulan-bulan tertentu, masuk bulan Syawal, Dzulqa'dah, mulai bulan haji ini kaki, bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, puncaknya pada nang Dzulhijjah. Nih kapon telok nih disebut bulan haji. Toleh mengubah bodoh bola orang Indonesia nih kah suat pegawat Arab pemenajir ya oba bayi oba ke bulan lain cek pun bulan Dzulhijjah melolo bulan selah Isra haji tibi bahan bayilah haji bulan Muharram tak ada ini ketentuan dari Allah ini ketentuan dari Rasulullah tahu sahabat urusan ibadah ini kejak noro pekerah jak noro akal urusan ibadah nikah atau ke pengiran. Napa sebagai ketentuan pengiran? Poni tentu akid pengiran nih gaji nikah bulan Dzulhijjah. Kon puncaknya dengan bulan Dzulhijjah. Tahu sahabat, tahu akhirnya mikir orang seberang. Namun ngangkui pikir nanti gini agama nyaman. Saya sebut agama nih aku lebih sampean atau kanjeng Nabi. Nih saya sebut agama. Napa intinya agama nih? Saya sebut Imam Ghazali. Intinya orang agama nih kak. Wamaddin illan ittiba. Intinya ku lebih sampean nikah agama, norok agama, nikah norok kanjeng Nabi. Mun pun tak norok kanjeng Nabi, gimana nih agama nyaman, akal nyaman nih. Dapun Allah, al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinnal hajja, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Orang yang sudah menetapkan dirinya untuk melakukan haji. Yang pertama, fala rafatha. Jagalah nafsunya, jangan sampai rofas. Rofas nikah hal-hal yang terkait dengan nafsu birahi. Bisa omongan, bisa benta gerloger napegi, benta corok. Jaga, jangan sampai ngelakonin bereng senika berupa hubungan seksual, terutama di saat ihram, dan di saat masih belum tahallul dari ibadah haji. Satu-satunya pelanggaran dalam ibadah haji ini kebanyakan. Satu-satunya pelanggaran yang bisa menyebabkan ibadah haji menjadi batal, aneka rofas, hubungan suami istri. Jaga sampai rofas, urusan birahi ini kejaga. Karena apa? Pertama pesenakin fala rofata,
karena nang Mekah nang Madinah nikah selak orang laki bini nikah pun atrabu yang tak itu karon pun tak itu karon sampean bung tetembung ani kebiasa pun menigung tetembung bireng mini bung tetembung bi bareng-bareng saya napa saya sangat berharga ini kebiasa apa boleh tempat tawaf pun biasa ku lebih sampean mun tak jaga hati mun tak keng niat ibadah kangkui ke pangeran ku ikasa nih kasar namanya cenggang melon kasar masa ya adepin orang Turki dinuratin keruang orang Turki orang dinuratin muni badan mun niat ibadah tak kuangku ampun bahaya karena rompok nyaman tawaf keluar di Masjidil Haram masuk ke Masjidil Haram boleh cet orang ini tak itu mulai kayak begini napun boleh mangke yang haji berjuta-juta balik mun seresmi haji mangke ini kan telo ibu lebih tapi mun bi setak resmi pola mun 6.000 beda sementara Masjidil Haram pakun nggak gerua pun tak bisa lebar kan gun bisa tingkat apa lagi pakun nggak gerua sebisa lebar gun mina Muzdalifah nggak pakun nggak gerua Jamarat nggak pakun nggak gerua maka seperti hamai pesenakin fala rofasa saya nggak jaga nafsona gareng bini jaga nafsona gareng laki karena ini ke tempat ikhtilat tempat berkumpul laki-laki dan perempuan di seluruh dunia yang luar biasa jaga pikir nah dorong bisa jaga pikiran niatnya pengungkuan kangkui ibadah kangkui wayatut tadallul kangkui benar-benar menghambakan diri menghinakan diri di hadapan Allah jaga juga badanang Madinah ketika berada di masjid Nabi ini kepada kanjeng Nabi kasa pada kupurna kanjeng Nabi mun gula bi sampean nero Imam Malik nikah kiai paling raja pun tepak nikah nang Madinah masa tabiut tabiin sahabat tabiin tabiut tabiin Imam Malik nikah pun kiai orang sedunia nikah guru ke Imam Malik kamu pada nang Madinah tak bengal nganggu sandal mun gula bi sampean pun mangken sobung setegar tak bengal nganggu sandal nikah Imam Malik nih orang asli Madinah kiai orang sedunia ini kenang Madinah tak bengal gue sana cak boleh numpak unta atau numpak jaran tak bengal nang Madinah anak apa polan alasan gulen nih kak takut cangkolan ke kanjeng Nabi mun gue lebih mian pun biasa pun tak usah nero Imam Malik nero seguni pun nero seguni mun tegar nero tak sandal antar numpak bis tak kuat gue lebih mian pun nih kak Imam Malik ini kan badan nang Masjid Nabawi tak tahu mana suara kita senau sengajur murid banyak ini kan suara nak lirih tak tahu mana karena ajaga ada ke kanjeng Nabi senau kanjeng Nabi pun wafat karena pada ayat ya ayyuhal manu tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wala tajharu lahu kajahri bil qauli kajahri ba'dikum li ba'd wahai orang-orang yang beriman la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi jangan kau tinggikan suaramu di atas suaranya Rasulullah. Sina Abu Bakar dimen mun adabu kanjeng Nabi. Laon. Gue lebih sampean sedikit yang hormat salah situ aneka kelaban mun abu-dabu di hadapan orang yang dihormati nika tak lanyi, tak nyentak. Ya, Imam Malik sedikit. Sampai pada khalifah dimen Abu Ja'far Al-Mansur ketika berpidato di Masjid Nabawi dengan suara lantang itu tegur Imam Malik sampean canggolan ke kanjeng Nabi pada ayat ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi kanjeng Nabi senaos pun wafat tapi kun wafat jasadnya tapi ongkun tetap Imam Malik nih kan mun maca hadis kanjeng Nabi tepak maos mulang hadis senaos pun ini kan selalu duduk tahiyat dengan orang yang tahiyat kan bisa mun mulang mulai awal sampai akhir sampai si tong bekto Sayyidina Abdullah bin Mubarak cerita tempat ngaji ke Imam Malik nih kan si tong bekto sengak kalah tempat mulang ini sengak kalah ini kita agul kun ngucap ke santren coba congoakin tang bukik ini beda apa aja
congkok pada kahalan sengaja makku Imam Malik duduk seperti orang tahiyat saking hormat ke Kanjeng Nabi ini lebih sampean terutama Pak tes Pak Haryono saya bakal datang ke Madinah jaga adabnya di Madinah dijaga jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas di Madinah jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak pantas di Mekah karena apa salah situng perkara saya nyebabakin jen raja genceran ben raja tusah nikah karena dilakukan di tempat yang mulia sampean ngelakonin barang bagus di tempat yang mulia kencur nak berlipat ganda nang Masjidil Haram asolat pada biasa solat 1.000 nang Masjid Nabawi asolat pada biasa solat 10.000 nang Masjid Aqsa solat pada biasa solat 1.000 nikah barang bagus fakadzalika sayyi'at sedikit juga barang juga mun elakonin tempat semulja ini kejon raja tulisan ngelakonin barang bagus gencer najan raja ngelakonin barang juga tulisan najan raja karena nikah cangkolang lama tak sopan nikah la yakfurul insal bil maksiyah walakin yakfuru bitarkil hurmah manusia nikah tak dadi kafir gara-gara perbuatan maksiat tapi dadi kafir mun tak hormat dadi kafir mun kun maksiat kan dosa tapi mun tak hormat nikah kafir maka dijaga fala rafata wala fusuqa dalam Quran disebutakin wala fusuqa cek sampai ngelakonin barang fasik ini kepada dua beda barang fasik saya tak agang goreng beda barang fasik saya agang goreng saya pesenakin apa wala fusuqa banyak ulama senafsirin fusuqa ini wala sibaba cek sampai bean agang goreng nyakein orang misoin orang arah apa polan neng kaani kisah bunga kena orang kan nah boleh orang Indonesia sebesar ini kan pun biasa kan pun biasa ibung tembung orang biasa mun neng Indonesia aku lebih impian mungkin pegel tapi mun neng Mekah tau le pegel makanya pesenakin wala fusuqa cek sampai misoen orang cek sampai nyakein orang cek sampai misoen orang pesen nih kan anak apa pola ini kepunya orang jutaan orang tempat sempit pasti tak nyaman transportasi pasti tidak enak makanya Pak Haryono tengah cek sampai Pak Haryono jangan sampai keluar kata-kata kasar keluar kata-kata menghujat ketika selama haji terutama karena fasilitas waktu haji ini ke fasilitas luar biasa bayangkan orang yang 5 juta bolong jeding ada remah saat pindah dari Arafah ke Muzdalifah ini bareng pindah dari Arafah ke Muzdalifah orang yang 5 juta pindah bareng bekton mari maghrib orang ini ke arbuan ke bis bodoh se cungingi tak nemu WC bodoh se lapar tak nemu cateringan bodoh setedung tak nemu kenangan jadi orang yang 5 juta jadi mau urusan tak nyaman makanya pesenin wala fusuqa jangan sampai menyakiti orang jangan sampai keluar kata kasar coba pada di Indonesia gue nih kemajar larang mak tuh gerlak selangan nih coba pada nikah di sana itu luar biasa rebutannya karena banyaknya orang fasilitas di Muzdalifah kemarin orang ini saking benyan sampai tidak terjemput sampai jam 2 siang karena benyan orang bisa tak nutut jemaah Indonesia berdes sampai jam 2 siang tidak terjemput tanda deeren, tanda aing, tanda tenda panas ini kamu tak bersabar dia akan mengumpat dia akan menghujat makanya pesanin wala fusuqa tepak tawaf terutama tawaf ifadah ya banyak orang tawaf ifadah tawaf wada pon letak ron karo orang diketak ron karo mun gue lebih sampean tidak menetapkan hati pasti akan mengumpat orang Indonesia ini kau paling sopan Pak. Orang Indonesia
perlu diingat, orang Indonesia itu di Mekah itu paling sopan. Mun senyaman orang luar, orang India, orang Turki, orang Afrika, yang mun ukuran Indonesia pun tandi ada. Mangga mun tak jaga ate pegel melolo. Mangga jaga ate. Jaga cok yang umroh bae enggak keluar, nah boleh haji. Citong, yang nomor 2 cek sampai nyakein orang. La fusuko, jangan sampai gula selama haji. Gula berdadang Mekah sekitar lebih sebulan, hampir 40 hari berdadang Mekah. Selama 40 hari, hampir 40 hari, telopolo lebih berdadang Mekah. Gula tak toman nyium Hajar Aswad. Tak toman nyium Hajar Aswad. Apa pola? Karena tepak nih kamu nyium Hajar Aswad, menyakiti atau disakiti. Pilihannya menyakiti atau disakiti. Nyium Hajar Aswad nih ke sunnah. Nyakein orang nih ke haram. Disakiti orang, gue lebih sampean bisa mati. Nyium Hajar Aswad nih pun tepak nih ke bisa tepak ke mati, terinjak orang. Makanya kalau tidak kosong betul, tidak kira-kira, tidak memungkinkan, sudah tidak usah mencium Hajar Aswad. Tapi kalau memungkinkan diupayakan, karena itu dianjurkan. Karena mencium Hajar Aswad itu diajarkan oleh Rasulullah, bisa pakai isyarat, tidak harus hidung kita menyentuhnya. Tapi kalau kira-kira nyium Hajar Aswad nih kan nyakein orang, empon, jangan. Gue lebih pada muang tompeng melai butir. Muang tompeng melai butir. Nanti ampun tinggal pun, ini masalah sunnah. Jadi orang yang kadang mengejar kebanggaan, mungkin bisa nyium Hajar Aswad melolo. Wah, ampun. Nyium Hajar Aswad tapi nyakein orang kan pada bayi. Yang benih pada bayi, tajan dusan tembang gencerna. Coba bodoh orang kadang taker napa tak jaga hormat ke Ka'bah. Nyium Hajar Aswad dengan jeng Ka'bah. Bodoh orang itu sendiri, dengan dendang Ka'bah ini kebodoh. Maka dijaga. Makanya itu pentingnya ilmu. Ya, orang itu ada ilmunya mana yang mesti kita lakukan. Kalau bisa ya sangat baik. Kalau bisa, tapi tak usah semaksa. Wala fusuq, wala jidala, jangan sampai berdebat. Jangan sampai berdebat. Sampai berdebat saja jangan. Berdebat saja jangan. Apalagi atokar, berdebat saja. Ini kan yang perlu diingat. Adapun hal-hal lain mengenai manasik haji, insya Allah Pak Penuh sudah matang, karena KBIH biasanya sudah melatih itu dengan sangat baik. Apapun itu ngereng tu akin mantermu ke Pak Haryono diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kelancaran dalam melaksanakan ibadah hajinya, dan yang terpenting ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur. Kita menunggunya di sini, semoga bisa kembali ke Indonesia dalam kondisi sehat walafiat dan bisa bersama dengan kita kembali di sini. Ampun sekak dinto, saya bersama dengan segenap tetangga, segenap keluarga, segenap teman-teman mohon didoakan oleh Pak Haryono, mohon didoakan. Yang pertama, semoga bisa juga ditakdirkan oleh Allah untuk datang, terutama melaksanakan ibadah haji ke sana. Yang kedua, semoga dosa-dosa kami diampuni oleh Allah, karena doa orang haji, Allahumma ghfir lil hajj wa liman istaghfara lahul hajj. Ini doa yang diajarkan Rasulullah. Orang yang dimintakan ampunan oleh orang yang haji, ini insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita biasanya ketika ada orang haji, kita datang untuk berziarah, memohon doa kepadanya. Memohon doa yang paling penting, bukan oleh-oleh. Jangan mikir oleh-oleh. Yang terpenting bagaimana haji dilaksanakan dengan baik. Ya, jangan mikir sebelum di sana rugi kalau kita ke sana yang dipikir utama itu mau belanja, oleh-oleh itu rugi. Ya, itu kesempatan mungkin tidak akan terulang dalam hidup kita. Ya. Semoga apapun itu, doa kami bersama dengan Pak Haryono, doa kami bersama dengan Pak Haryono, dan kami sangat berbahagia sebagai bentuk keinginan dan kerinduan kami juga untuk bisa datang ke Baitullah, terutama untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah dan berziarah kepada Rasulullah Muhammad SAW.
sekali pemator aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum